يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi bahana bil imani wal yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ashabihil ahyari ajmain wa aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama talabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wabil khusus Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai di akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu kelak nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam kajian rutin pada subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum acara dimulai kami akan bacakan adab atau tata tertib dalam mengikuti kajian ini. Yang pertama, hadirkan hati dan pikiran selama kajian agar mendapatkan keberkahan dari kajian ini. Senantiasa berpakaian rapi, bentar ada gangguan. Senantiasa berpakaian sopan dan rapi. Lanjut Mas Said. Selama kajian ini akan memute all video agar kita fokus dan tidak gaduh. Apabila ada pertanyaan, Bapak, Ibu, dan sekalian bisa menekan tombol raise hand atau melambaikan tangan saat tanya jawab nanti, atau menulis dalam kolom chat. Lanjut Mas Said. Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu. Bentar. Foto kacau. Lanjut Bapak dan Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini insya Allah akan disampaikan kajian tematik yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Furqon LC dengan tema mengakhiri pernikahan dalam kendala suami. Ini nanti Pak Furqon yang bisa menjelaskan ini. Kendali Pak Jono. Ya? Kendali. Salah tulis. Oh, maaf ya. Mengakhiri pernikahan dalam kendali suami gitu ya. Ya. Kendali ya, maaf salah tulis. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum, apa kabar Pak Furqon?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair, Pak Sujono, Bapak Ustaz Sujono. Alhamdulillah khair, baik, baik. Beliau akan menyampaikan tausiahnya selama 60 menit sampai jam 6.30. Dilanjut dengan tanya jawab selama 30 menit itu sampai jam 7. Untuk menghemat waktu, marilah kajian ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa 'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini jelang kita melaksanakan sholat subuh, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk menimba ilmu, mencari pengetahuan. Kita bisa diskusi di sini, di mana diskusi kita ini seputar bagaimana sebetulnya kita dalam menjalankan hidup, bagaimana kita ingin menjalankan hidup dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, maaf sebelum saya lanjut, bagaimana audio yang saya sampaikan? Terdengar baik, Pak Jono? Bagus, Pak, bagus. Bagus ya, alhamdulillah. Bagus suaranya, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, tema yang saya sampaikan tadi memang ini lebih menyentuh kepada bagaimana selama ini muamalah antara seorang suami dan seorang istri. Sebetulnya tema yang saya munculkan itu memang lebih banyak juga kepada beberapa kasus, beberapa permasalahan yang kadang-kadang disampaikan oleh para jamaah. Karena saya di Masjid Pondok Indah kan ada konsul fikih, terutama masalah tentang masalah perwarisan, masalah wasiat dan masalah hibah. Ternyata banyak juga, tidak sedikit muncul permasalahan-permasalahan kaitannya dengan masalah aturan main dalam pernikahan. Aturan main bagaimana kita merawat pernikahan dan aturan main bagaimana kita saat berkonflik. Di mana beberapa informasi yang disampaikan oleh jamaah, saya sedikit menyimpulkan banyak dari muslim, mereka memasuki gelanggang arena, mereka memasuki sebuah tempat, tapi mereka tidak tahu berapa banyak yang tidak tahu tata tertib mereka memasuki gelanggang arena tersebut. Berapa banyak dari kaum muslimin dan muslimat setelah mereka melakukan perjanjian ijab qabul, menikah di depan wali, kemudian setelahnya mereka kadang-kadang tidak tahu sebetulnya apa sih aturan yang ada dari suami, apa hak-hak dan kewajiban suami, dan apa saja kewajiban istri serta hak-hak dalam istri. Sehingga banyak sekali yang sebetulnya kekeliruan-kekeliruan yang didapati saat mereka berumah tangga, terutama saat mereka menghadapi konflik. Ya, saat mereka menghadapi konflik, ada salah satu jamaah bertanya kepada saya, seorang suami dan istrinya, Ustadz, gimana? Apa saya sekarang jatuh talak saya?
Saya tanya, Bapak sudah berapa kali memang menjatuhkan talak kepada istri Bapak? Sudah 7 kali. Masya Allah, saya bilang ini dari mana? Ya, ternyata dia tidak tahu. Artinya boleh jadi menurut si suami ini talak itu tidak terbatas seolah-olah. Dia telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak 7 kali. Artinya ketika di periode talak ketiga, tetap dia misalnya setelah talak ketiga, dia rujuk lagi. Nanti talak lagi, rujuk lagi, sampai menginjak talak ketujuh. Ini kan sebetulnya sebuah kekeliruan yang fatal. Sebuah kekeliruan yang sebetulnya sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Walaupun kadang-kadang selalu saja para jamaah itu berdalih karena kita tidak tahu. Nah ini, karena kita tidak tahu itu sebetulnya sering dijadikan pembelaan. Kalau ditanya dalam hukum fikih, sebetulnya masalah ketidaktahuan itu seperti apa? Memang kata Allah, la junaha alaikum, engkau tidak berdosa illa ma'ata'ammadat qulubukum. La junaha alaikum fima akhtatum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tindakan orang yang tidak tahu itu memang tidak dianggap berdosa tindakannya. Tindakannya dimaafu. Tapi dia berdosa akibat dia tidak mencari tahu. Ya, sehingga kata Ibnu Shalah, tidak boleh seorang muslim atau muslimat melakukan tindakan apapun sebelum dia tahu yang dilakukannya itu haram atau halal, yang dilakukannya itu benar atau bid'ah gitu kan. Yang dilakukannya itu adalah hak atau batil. Jadi kata Ibnu Shalah, mutlak seorang muslim itu mesti tahu ketika dia akan melaksanakan sebuah objek tindakan, dia mesti tahu tindakannya itu secara hukum apa. Ya. Jadi sebetulnya kalau mengacu kembali ketika si orang muslim kemudian menikah, membina rumah tangga, dia maka mesti tahu di situ tindakan-tindakan yang akan menyebabkan implikasi hukum dalam rumah tangganya itu seperti apa, ya. Nah, sekarang kan lebih dalam masalah bagaimana ketika seorang suami istri ini berkonflik. Apakah memang suami itu memiliki otoritas penuh untuk mengakhiri sebuah pernikahan itu sepenuhnya dalam kendali suami? Apakah seperti itu? Apakah tidak ada peran istri? Apakah tidak ada kontribusi istri gitu kan untuk bagaimana keseimbangan ketika mereka berkeinginan, ketika mereka memutuskan untuk menyelesaikan sebuah pernikahan? Apakah sebetulnya jadi terus atau selesainya pernikahan sebetulnya apakah semuanya memang dalam kendali penuh otoritas suami atau tidak? Ini coba kita nanti ke depan akan memaknai, akan coba kita menggali, membedah. Karena kalau kita sedikit buka saja, yang namanya masalah al-furqah, masalah perpisahan, perceraian, ternyata jalannya itu tidak hanya satu, ya. Ada di sana yang namanya tolak, yang umum, yang sering dilaksanakan, yang sering misalnya ketika seseorang mengakhiri perceraian melalui jalan ini. Ada di sana yang namanya al-khulu. Khulu itu juga sama, intinya mereka adalah melakukan perpisahan, menyelesaikan pernikahan. Ada di sana yang namanya ada li'an. Di sana ada yang namanya al-ila. Di sana juga ada namanya al-fasakh. Ada juga di sana yang namanya az-zihar. Ya, zihar itu walaupun di situ sebetulnya tidak kepada talak, tapi zihar itu lebih kepada seseorang menyamakan istrinya dengan orang tuanya. Nah, apakah kesemuanya ini antara talak, kemudian fasakh, kemudian li'an, kemudian ila, kemudian khulu, kemudian zihar, semuanya ada dalam kendali penuh otoritas suami atau tidak? Ini. Nah, ini sebetulnya aturan-aturan main yang ada dalam ketika berumah tangga. Kadang-kadang kita tidak tahu betul aturan mainnya seperti itu. Ketika misalnya dengan mudahnya dia mengatakan talak, dia dengan mudahnya dia mengatakan cerai kepada istrinya. Apakah misalnya talak itu dibenarkan atau tidak? Baik, sebelum kita akan sedikit mengupas ke sana, ketika kita mulai merajut pernikahan, Allah mengatakan pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidha.
pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang kokoh, sebuah perjanjian yang besar. Padahal kalau kita buka di Al-Quran, Allah itu menggunakan kalimat mitsaqan ghalidha itu hanya pada 3 tempat. Hanya 3 kali Al-Quran yang sebanyak 6.666 ayat lebih itu, Al-Quran yang sebanyak 114 surat itu, ternyata kata-kata mitsaqan ghalidha itu Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya 3 kali. Yang pertama ketika Allah menamai nikah itu sebagai mitsaqan ghalidha. Yang kedua ketika Allah mengambil perjanjian kepada nabi-nabi Bani Israel, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Allah juga mengambil perjanjian itu dengan kata-kata mitsaqan ghalidha. Dan yang ketiga ketika Allah membaiat Musa di Bukit Turi Sina, ya, untuk menyampaikan pesan wahyu samawi kepada umat Bani Israel juga dengan menggunakan kata-kata mitsaqan ghalidha. Jadi sebetulnya kata-kata mitsaqan ghalidha yang Allah maknai dalam sebuah pernikahan itu dibandingannya itu, sandingannya itu berat-berat. Ketika Allah mengatakan mitsaqan ghalidha sebagai makna nikah itu, ternyata itu ya di tempat yang lain Allah menggunakan kata mitsaqan ghalidha itu untuk membaiat para nabi Bani Israel, untuk membaiat Musa untuk menyampaikan wahyu. Ya. Masya Allah. Jadi ketika Allah katakan mitsaqan ghalidha sebuah perjanjian yang berat, jadi ketika kita memulai pernikahan, sebetulnya kita sudah bertaruh akan mengambil sebuah perjanjian kepada Allah dengan sebuah perjanjian yang tidak ringan. Ghalidha itu kan maknanya berat. Seperti disebutkan najis mughalladhah katanya. Artinya najis yang berat di situ. Ya, najis mughalladhah pada misalnya jilatan anjing. Nah, jadi kata-kata mitsaqan ghalidha itu kalau kita maknai itu ketika kita mudah untuk diijab kabulkan. Kan sebetulnya ketika seseorang melakukan ijab kabul paling cuma 3 menit, 5 menit selesai ya. Ketika seseorang misalnya berijab kabul 5 menit selesai, tapi dampaknya itu ada sebuah perjanjian yang berat bukan hanya kepada istri, dari suami kepada istri, tapi juga dia mengambil perjanjian mempertaruhkan nama Allah ketika dia melakukan akad nikah. Ya. Namun sekarang, ya mungkin di zaman sekarang kadang-kadang ketika Allah menggunakan kata mitsaqan ghalidha dalam sebuah pernikahan, ya di kita ternyata pernikahan jadi konten. Ya. Orang itu ingin viral, ingin pansos, bahkan dengan mengambil cara modusnya itu dengan menikah. Nah ini nauzubillah, bagaimana seseorang gaya hidup hedonis yang selama ini dilakukan oleh para misalnya public figure untuk meraup, untuk mencari pundi-pundi dunia hingga menjadikan pernikahan itu sebuah konten. Nauzubillah min dzalik. Padahal sebetulnya Allah aja menggambarkan pernikahan itu sebagai perjanjian sangat kukuh, perjanjian sangat berat, tapi oleh umat sekarang ini pernikahan itu dijadikan sebuah konten untuk viral, supaya mereka pengen dikenal, ya. Jadi ternyata sebuah sandiwara pernikahan itu. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kemudian dalam pernikahan juga Allah bagaimana akan menjadikan sebuah pernikahan itu yang tidak pernah dibatasi oleh waktu. Sehingga kita sebagai ulama, sebagai yang menganut tentang paham Ahlussunnah wal Jamaah, maka nikah dengan periode waktu itu tidak dibenarkan dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah atau diistilahkan dengan nikah mut'ah. Jadi ketika seseorang melakukan akad nikah, ketika seseorang mengambil sebuah perjanjian, maka perjanjian itu memang tidak hanya sebatas di dunia. Dia akan melakukan perjanjian dan perjanjian terus itu akan abadi sampai dia misalnya meninggal dunia. Sampai dia nanti akan ketemu lagi di akhirat. Itulah sebuah perjanjian. Perjanjian yang disebut sebagai perjanjian yang suci, perjanjian yang sakral. Sehingga Allah menggambarkan hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Engkau nanti dengan pasangan-pasangan kamu sekalian, engkau nanti akan bertemu di surganya Allah dengan bertelekan dipan-dipan. Itu bagaimana Allah menggambarkan bahwasanya sebuah perjanjian yang kita bina, yang kita rajut melalui pernikahan itu akan sampai kelak setelah kita kematian.
Kita perjanjian itu sampai nanti utuh ketika kita bertemu kembali dengan pasangan-pasangan kita, bahkan setelah kita mati sekalipun. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan para, misalnya dengan istri-istri nanti kelak di hari yaumul akhir atau di surga. Nah, itulah bagaimana sehingga sebetulnya kita tidak bisa main-main dengan pernikahan itu. Manusia tidak bisa main-main, ya. Tidak bisa manusia itu menjadikan sebuah pernikahan itu sebagai hanya sekedar hanya sekedar sambilan atau misalnya intermezzo, nauzubillah, hanya sekedar misalnya untuk mengambil konten, tidak, ya. Sehingga dalam pernikahan itu ada aturan main yang sangat harus kita perhatikan. Contohnya apa? Contohnya dalam masalah talak, ya. Talak itu ada yang namanya talak itu ada yang namanya talak bid'ah. Ada yang namanya talak sunnah. Talak bid'ah itu adalah talak yang ketika dia melakukan akad talak, memutuskan untuk talak itu tidak sesuai dengan ketentuan Nabi, tidak sesuai dengan sunnah, tidak dengan sesuai ketentuan yang ada dalam bagaimana aturan kita bertalak. Contohnya apa talak bid'ah itu atau yang tidak sunnah itu? Itu ketika suami melakukan talak pada saat istrinya sedang haid. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau misalnya istri kita sedang haid, itu tidak boleh ditalak. Itu kejadiannya dulu Ibnu Umar. Ibnu Umar itu dulu akan mentalak istrinya saat istrinya haid. Nah, sebelum itu dia mendapat laporan, dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya mentalak istri saya sedangkan istri saya dalam keadaan haid? Kata Rasulullah, imsak, jangan pegang dulu istri kamu. Artinya jangan lepaskan melalui perceraian. Talaklah istrimu saat dia sedang suci, saat dia setelah selesai haid, dan sebelum engkau pergauli dia. Nah, jadi talak haid itu dianggap talak bid'ah. Kenapa disebut bid'ah? Karena tidak mengikuti aturan dari Rasulullah. Begitu juga talak dalam keadaan istri sudah suci, tapi setelah digauli. Nah, ini juga disebut dengan talak bid'ah. Artinya talak yang harus dihindari. Ya. Jadi sebaiknya talak sunnah itu seperti apa? Jadi talak sunnah itu ada dua macam, ada dua contoh, ada dua pilihan dalam talak sunnah. Yang pertama adalah talak sunnah itu adalah seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan sebelumnya tidak digauli. Yang kedua, juga talak sunnah adalah seorang suami mentalak istrinya setelah istrinya dalam keadaan hamil. Nah, di sini ternyata ada hikmah. Mengapa hanya ada dua pilihan talak dalam yang disunnahkan itu? Satu, talak dalam keadaan suci, atau talak dalam keadaan suci, kemudian istrinya dalam keadaan hamil. Ini adalah talak sunnah. Ternyata rahasianya, Allah mempersempit permasalahan talak. Jadi peluangnya sangat sedikit sekali orang mentalak itu. Dan kenapa Allah tempatkan talak itu hanya pada dalam keadaan saat suci? Sebetulnya disunahkannya pada dalam keadaan suci justru itu untuk jangan sampai talak itu jatuh. Kenapa? Karena biasanya seorang suami itu ketika dia memiliki hasrat, kemudian istrinya dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan haid, maka secara hukum tidak boleh digauli. Ya, dia harus menunggu setelah misalnya istrinya itu selesai haid dan setelah istrinya bersuci atau mandi baru boleh digauli. Nah, setelah istrinya itu suci dari haid, gitu kan, maka setelah itu, maka sebetulnya pada saat itu si suami berkeinginan untuk melakukan hubungan biologis, tapi justru pada saat itu disunahkan talak kalau dia mau mentalak. Ya, artinya hukum di sini ingin memberikan peluang pada saat justru si suami itu ketika sudah suci, suami tidak mau mentalak istrinya. Karena pada saat itu dia ingin bercumbu dengan istrinya, ya, ingin berbuat, artinya menyalurkan hasrat biologisnya. Tapi justru pada saat itu, kalau mau mentalak, disitulah waktunya talak. Sehingga di sini diambil kesimpulan, kenapa
talak itu disunahkan pada saat suci, justru untuk mempersempit jangan sampai talak itu terjadi. Karena justru pada saat suci, si suami justru lebih lebih concern, lebih berkeinginan si istrinya ada di sampingnya, ada dalam pelukan. Oh, ternyata ini rahasianya. Rahasianya kenapa Allah itu memberikan peluang talak itu pada saat suci. Ternyata justru pada saat suci kita lebih kepada tidak mau mentalak istri. Yang kedua, justru talak itu disunahkan pada saat istri dalam keadaan suci dan dalam keadaan hamil. Nah, itu talak sunnahnya di situ, ya. Artinya, pada saat si istri hamil, malah secara psikologi suami itu tidak mau mentalaknya karena dia ingin menginginkan nanti si cabang bayinya itu hadir dalam keluarganya. Tapi kalau Anda berkeinginan mentalak, maka talak sunnah itu justru ada pada saat istri Anda dalam keadaan hamil. Maknanya adalah Allah ingin mempersempit peluang-peluang suami untuk menjatuhkan talak. Sehingga justru peluang suami untuk menjatuhkan talak dan aturan mainnya itu pada saat-saat secara psikologis suami menginginkan berada dalam pelukan istrinya, menginginkan berada dalam di samping istrinya. Nah, inilah kita memaknai bahwasannya Allah menginginkan sebuah perkawinan itu kekal. Allah menginginkan sebuah pernikahan itu adalah abadi, sebuah pernikahan itu utuh. Walaupun Allah di situ ada aturan main ketika seseorang menikah. Kemudian pernikahannya, kalau kata Nabi, baiti jannati, rumahku itu, keluargaku itu, rumah tanggaku itu adalah laksana surga bagiku. Tapi ada sebuah pernikahan di situ, rumah tangganya bagikan neraka. Tidak ada hari-hari tanpa konflik, tidak ada hari-hari tanpa saling menuduh, saling membuli misalnya. Nah, kalau sudah pernikahan seperti itu, apakah Allah akan biarkan? Tidak. Ya, ada jalan keluar. Itulah yang namanya talak. Tapi sebetulnya dalam tahapan untuk mengambil kata-kata talak itu Allah sangat persempit. Yang pertama, apakah talak itu tidak ada terapinya terlebih dahulu? Ternyata ada. Sebelum kita, misalnya komunikasi antara suami dan istri tidak ketemu, ya. Atau misalnya istri yang selalu membangkang terhadap perintah-perintah suami, tidak taat kepada suami. Apakah suami langsung menjatuhkan talak? Tidak. Kata Allah, fa'idhuhunna. Yang pertama tahap yang kamu lakukan adalah nasihati dia. Nah, nasihati istrimu. Kasih wejangan, benarkan cara berpikirnya, benarkan cara muamalahnya. Kasih misalnya bagaimana akhlak bertutur kata, bagaimana akhlak berkomunikasi kepada suami. Kasih seperti itu. Kasih Kasih nasihat-nasihat seperti itu. Itulah anjuran Allah, fa'idhuhunna. Nasihati dia ketika engkau mendapati istrimu nusyuz, membangkang kepadamu. Setelah misalnya istri tetap bersikukuh, tidak mempan dengan sebuah nasihat suami, apakah suami langsung mentalaknya? Tidak. Kata Allah, wahjuruhunna fil madaji. Kalau tidak mempan dinasihati, tidak mempan untuk diarahkan, dituntun keagamaannya, dituntun bagaimana aturan yang terbaik dalam masalah pernikahan, tidak mempan juga wahjuruhunna fil madaji. Silahkan kamu pisah ranjang, gitu kan. Jangan nyatu dulu tidurnya. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak harus kata-kata wahjuruhunna itu artinya menghindari bersatu dalam sebuah kamar atau dalam satu kasur itu. Kata ulama tidak mesti pisah kamar. Cukup misalnya saling beradu punggung aja dinamakan wahjuruhunna fil madaji, ya. Karena identiknya kalau misalnya rumah tangga yang harmonis itu adalah tidak beradu punggung misalnya, ya. Nah, jadi ulama mengatakan kalau misalnya sudah tidak mampu berdinasehati, wahjuruhunna fil madaji. Ayo tinggalin dulu tuh. Biarkan dulu dia misalnya tidur sendirian. Itu sebagai apa? Itu sebagai pendidikan. Itu sebagai terapi agar seorang istri menyadari kenusyuzannya kalau dia membangkang kepada aturan suami, tidak taat kepada suami, maka terapinya adalah tidak sekaligus dijatuhkan talak, tapi yang pertama adalah dinasehati, yang kedua hindari, artinya jauhi.
Jangan menyatu dalam tempat tidur. Kemudian yang ketiga, kalau masih tidak mempan juga, istri tetap membangkang, istri tetap tidak taat. Kata Allah, wadribuhun, pukul. Ya. Nah, pukulnya seperti apa? Pukulannya adalah pukul tahdziban. Pukulannya pukulan mendidik. Bukan pukulan karena kebencian, bukan pukulan karena misalnya untuk mencederai anggota-anggota yang terhormat. Tidak, pukulannya tahdziban. Memukul dalam rangka mendidik seorang istri untuk dia taat kepada suami, untuk dia tidak nusyuz kepada suami. Nah, ketika misalnya tahap ketiga, terapi ketiga juga tidak mempan juga, istri tetap bersikukuh. Maka apakah langsung dijatuhkan talak saat itu, maka boleh dijatuhkan talak? Oh, ternyata tidak. Ketika misalnya tahap untuk terapi yang ketiga tidak mempan, kata Allah, wa in syiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau tetap bersikukuh, mereka sudah tidak memungkinkan, mereka misalnya rumah tangga dalam keadaan carut marut, dalam keadaan saling menuduh, dalam keadaan misalnya saling membuli, kata Allah, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya udah kalau gitu, utus perwakilan dari keluarga suami dan utus perwakilan dari keluarga istri untuk mereka bermusyawarah. Ya, ternyata kalau kita tidak mampu untuk menasihati istri, kata Allah, mungkin sama kamu tidak mempan istrimu, tapi boleh jadi ada keluarga kamu yang mampu untuk menasihati dia. Atau ada keluarga dari istri yang mampu untuk kembali mendamaikan kedua belah pihak ini. Nah, itu sampai 4 terapi. Ya, sampai 4 terapi untuk mendamaikan seorang suami istri yang tadi yang sedang berkonflik. Tidak sedikit-sedikit talak satu kamu, ternyata tidak. Dinasehati dulu, pisah ranjang dulu, terus kemudian pukul dulu dengan pukulan yang mendidik, itu kan dipukul misalnya pakai lidi atau misalnya jangan dipukul misalnya pakai gagang sapu, cuma dipukul pakai gagang sapu ya nggak apa-apa gitu kan, cuma misalnya telapak kakinya. Jangan pakai gagang sapu dipukul misalnya matanya, ya jangan, itu adalah al-mubroh, tidak boleh, haram itu. Itu KDRT. Nah, ternyata kalau dipukul secara mendidik tidak mempan, kemudian apa? Mengutus para pihak baik dari keluarga suami dan dari keluarga istri dengan tujuan apa? Mungkin seandainya masih memungkinkan untuk kedua belah pihak ini, suami istri, untuk didamaikan sampai tidak jadi talak. Ternyata sampai 4 cara, sampai 4 tahapan ini untuk menterapi jangan sampai terjadi perceraian dalam suami istri. Nah, ternyata kalau sudah 4-4-nya juga tidak mampu, tidak memungkinkan, sehingga kata para pihak putusan dari suami dan istri, wah ini sudah tidak ada jalan lagi. Ya, sudah tidak ketemu, dua-duanya bersikeras mempertahankan bahwa dia yang paling benar misalnya. Istri mempertahankan dia yang paling benar, suaminya yang egois, kata suami, tidak. Istri saya itu selalu membangkang perintah, oh tidak ketemu, sudah tidak memungkinkan ketemu. Maka silahkan, setelah tidak memungkinkan ketemu, silahkan diperbolehkan untuk menjatuhkan talak. Walaupun kata Allah, abghadul halali ilallahi at-talaq. Ada suatu tindakan yang halal, tapi aku benci sebetulnya. Aku tidak suka sebetulnya. Kata Allah, apa itu? Talak. Ya, abghadul. Ada salah satu tindakan yang Allah halalkan, tapi sebetulnya Allah tidak suka. Ya. Ada satu objek hukum antara suka, antara tidak suka, tapi dihalalkan. Itu hanya ada pada talak. Ya, kalau ibaratnya makruh ya. Kalau kan makruh gitu kan. Halal, tapi Allah tidak suka. Apa itu? Talak. Nah, ketika saat dia mentalak pun, kembali lagi kepada tadi. Ketika saat dia mentalak pun, maka aturan mainnya, jangan engkau talak dia dalam keadaan haid. Ya, jangan engkau talak dia dalam keadaan suci, tapi telah engkau gauli semalamnya. Gitu kan. Nah, tapi talaklah dia pada saat misalnya dia telah suci dan sebelum engkau gauli. Atau talaklah dia setelah dia dalam keadaan suci dan dalam keadaan hamil. Nah, ternyata tujuannya peluang ini pun untuk memperberat, untuk menyulitkan, untuk mencegah si suami menjatuhkan talak. Nah, seperti ini ternyata terapi dalam Islam.
Tapi banyak sekali kita tidak tahu. Banyak sekali kaum muslimin dan muslimat telah menikah tapi tidak banyak tahu tentang masalah aturan seperti ini. Ya, mudah sekali seorang muslim itu menjatuhkan talak. Ya, baik itu talak 1, 2, 3, kadang-kadang talak yang tidak memiliki argumentasi. Ya, misalnya tadinya harmonis-harmonis saja, kemudian suami mengatakan saya talak kamu. Ya, tidak ada argumentasi, tidak ada alasan kuat mentalak istrinya. Kemudian, tapi memang kalau fikih ditanya, bila suami mentalak istrinya tanpa ada alasan kuat, tanpa ada sebuah kebutuhan, tanpa ada hajat, fikih ditanya, talaknya jatuh atau tidak? Ya tetap jatuh. Tetap jatuh talaknya. Walaupun dia misalnya talaknya tanpa memiliki dukungan alasan yang kuat. Ya, tetap talaknya itu jatuh talaknya. Hanya di situ itu yang disebut dengan talak haram. Ya, talak haram itu talak yang sebetulnya tidak mengikuti sunnah. Sama. Walaupun dianjurkan kita talak sunnah itu dalam keadaan suci sebelum digauli, bagaimana seorang istri yang ditalak oleh suaminya, sedangkan istri dalam keadaan haid? Itu adalah talak haram. Tapi jatuhkah talaknya? Jatuh. Talaknya tetap jatuh walaupun itu adalah haram, ya. Talak dalam keadaan tidak dibutuhkan jatuh terjadi walaupun itu adalah talak haram. Jadi dalam hukum itu bisa satu keputusan hukum itu dia diharamkan tapi dia juga ternyata dianggap memiliki kekuatan hukum. Tadi seperti talak haid dan talak haram. Nah, kemudian ada juga kejanggalan-kejanggalan. Ada beberapa yang harus kita luruskan. Bagaimana ketika talak 1 itu terjadi? Kebanyakan suami itu kalau sudah mentalak istrinya, itu pasti ada salah satu yang keluar dari rumah tangganya. Imma suaminya yang keluar atau imma istrinya yang keluar. Ya, sebetulnya yang seperti ini mengikuti aturan Nabi atau tidak? Ternyata talak 1 yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya tidak sedikit pun itu berdampak harus keluar salah satu dari rumah tangga itu, dari rumah itu. Ya, bahkan justru tidak boleh. Hukumnya tidak boleh seorang suami keluar dari rumah tangga itu atau seorang istri dikeluarkan oleh suami dari rumah tangga itu ketika jatuhnya talak 1 selama itu dalam masa iddah. Ya. Selama itu si istri dalam masa iddah. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul iddah wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yukhrijna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Wahai Rasul, kata Allah, apabila engkau menceraikan para istri-istri kamu, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka li'iddatihinna. Nah, karena masa iddah mereka. Para ulama-ulama mufasir menjelaskan maksud dari li'iddatihinna itu adalah talak yang dijatuhkan pada saat si istri suci dan sebelum digauli. Itu mana li'iddatihinna. Kemudian lanjutan ayat ini, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yukhrijna. Dan jangan engkau keluarkan istri-istrimu itu dari rumahmu, wala yukhrijna, dan jangan juga istri keluar dari rumah itu. Jadi kalau seseorang suami mentalak istrinya, itu tidak ada hukumnya salah satunya keluar dari rumah, bahkan tidak boleh. Tidak boleh mereka keluar dari rumah itu. Walaupun sudah jatuh talak. Jadi tetap talak itu jatuh, tapi tetap mereka berada dalam rumah tangga itu. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Padahal kan mereka sudah melakukan talak. Suami sudah menjatuhkan talak 1, tapi tetap mereka harus berada dalam rumah tangga itu. Harus berada dalam rumah keluarga itu. Ternyata maksudnya adalah
selama mereka menunggu masa iddah, ya, selama mereka menunggu selesainya masa iddah istri, di mana masa iddah itu adalah 3 quru, 3 tahapan quru. Kalau Imam Syafi'i mengatakan makna quru adalah salah satu quru itu adalah 3 kali suci. Kalau kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Hanafi, makna salah satu quru adalah 3 kali haid. Ini adalah batasan masa iddah. Jadi kalau misalnya kata Imam Syafi'i, ketika kamu melakukan mentalak istrimu, 1 dalam keadaan suci, maka masa iddahnya adalah suci pertama saat jatuh talak, kemudian suci kedua, dan suci ketiga. Nah, setelah suci ketiga, maka selesailah masa iddah istri. Kalau kata pendapat Imam Hanafi, ketika engkau menjatuhkan talak dalam keadaan suci, maka setelah istrimu suci, kemudian haid, itu haid pertama, suci lagi haid kedua, dan suci lagi haid ketiga. Nah, setelah haid ketiga, maka selesailah masa iddahnya. Selama masa iddah ini, maka tidak dibenarkan secara aturan main, secara hukum, istri atau suami keluar dari rumah keluarga itu. Keluar dari rumah tangga itu. Tidak. Tetap di situ. Ya. Kenapa tetap di situ? Karena istri suami yang telah menjatuhkan talak, selama masa iddah itu berlangsung, belum selesai, maknanya mereka dalam makna mereka itu adalah suami istri. Suami masih wajib menafkahi istrinya. Gitu kan? Kasih makan, kalau misalnya tidak punya pakaiannya sudah jelek, wajib dikasih pakaian. Kemudian tinggal di rumah itu, ya, tetap semuanya dalam lingkup kewajiban nafkah suami, sandang, pangan, papan. Kendati mereka sudah ditalak 1 si istrinya. Bahkan dalam sebagian ulama mengatakan tetap istrinya pun masih wajib mentaati, ya, wajib mentaati perintah suami ketika mereka dalam masa iddah. Sehingga dalam masalah perwarisan juga, suami atau istri yang meninggal pada saat masa iddah istri, mereka tetap mendapatkan hak waris. Kenapa demikian? Karena mereka maknanya secara hukum masih hukumnya hukum suami istri. Maka tidak boleh keluar dari rumah. Ya. Selama masa iddah salah satunya meninggal, tetap saling mewarisi. Selama masa iddah tetap suami berkewajiban menafkahi istrinya. Selama masa iddah juga istri berkewajiban taat kepada suaminya. Suatu saat misalnya ketika lagi tidur, suaminya datang. Ya, sebagian mengatakan tanpa mengucapkan pun, misalnya tanpa mengucapkan pun, suaminya datang ke kamar istrinya, kemudian ngelawanin istrinya. Kata sebagian mengatakan ini maknanya rujuk. Ya, ini sebetulnya suami secara perilaku dia sudah melakukan rujuk. Adapun sebagian ulama lain mengatakan mesti rujuk itu tidak hanya dengan perilaku tapi juga dengan kata-kata. Ya, misalnya suami menyampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, saya rujuk kamu." Ya. Nah, makna rujuk di sini apakah mesti dengan ridho istri? Juga tidak. Ya. Tidak mesti dengan ridho istri. Kenapa tadi? Karena mereka selama masa iddah itu hukumnya adalah hukum suami istri. Rujuknya pun tidak harus membutuhkan saksi. Harus misalnya ketika suami mau rujuk harus mendatangkan 2 orang saksi. Tidak juga, silahkan sah-sah saja rujuknya pun. Tidak harus ada 2 orang saksi. Tidak harus atas ridho istri ketika suami ingin merujuk istrinya pada saat masa iddah. Nah, ternyata ini tujuannya. Ternyata tujuannya kenapa ketika suami mentalak istrinya tidak boleh keluar dari rumah. Karena Islam menginginkan mereka rujuk kembali. Ya. Bahkan ulama fikih mengatakan dianjurkan ketika si istri dalam keadaan masa iddah tinggal bersama-sama, misalnya suaminya di situ yang telah mentalaknya 1, dianjurkan si istri untuk berhias. Coba tuh. Dianjurkan dia untuk memakai baju-baju yang indah. Dianjurkan dia untuk memperbaiki muamalahnya dengan suami walaupun dia dalam posisi talak 1. Mengapa dianjurkan tersebut? Untuk agar si suami bisa kembali rujuk.
Si istri dianjurkan untuk memperbaiki kalau misalnya ketika suami menjatuhkan talak, ada kesalahan dia, ada kekeliruan dia, ada tingkah laku dia yang tidak disukai oleh suami. Kata ulama fikih, perbaiki itu. Ya. Kemudian kamu berhias dirilah pada saat masa iddah. Kenapa? Oh, ternyata itu rahasianya. Kenapa rahasianya tidak boleh keluar dari rumah? Kenapa rahasianya pada saat masa iddah? Kemudian si istri dianjurkan untuk misalnya memakai pakaian-pakaian yang indah. Oh, ternyata agar agar misalnya ada keinginan si suami untuk kembali rujuk kepada istrinya. Oh, ternyata ini rahasianya. Nah, di kita kan kadang-kadang tidak. Balik sana sama pulang sana kamu ke rumah orang tuamu. Nah, ini aturan dari mana ini? Kita kan sebetulnya aturan-aturan kita menikah pengen dengan aturan Islam, tapi saat menjalankan pernikahan kita tidak patuh dengan aturan Islam. Nah, ini kita ini termasuk orang yang apa ya? Tidak konsisten, tidak mau kita menikah tanpa aturan Islam. Kita mau menikah dengan aturan Islam, di situ ada saksi, di situ ada wali, ada ijab kabul, ya, kemudian di situ ada syahidaini, ada al-aqidaini, ada ijab kabul, ada sigot gitu kan. Itu adalah aturan-aturan rukun pernikahan dalam Islam. Tapi setelah selesai kita melakukan ijab kabul, itu banyak yang kita tidak mau melaksanakan aturan-aturan Islam dalam kita berumah tangga. Padahal kata Allah, udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuk Anda ke dalam Islam totalitas, kafah, tuntas, tidak sepotong-sepotong. Ya, tadi yang sepotong-sepotong itu begitu. Ya, ijab kabulnya dengan cara Islam, menikahnya dengan cara Islam, tapi ketika menjalankan pernikahan aturannya aturan sekuler. Tidak berpatok, tidak merujuk kepada tuntunan sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad dan disampaikan oleh Al-Qur'an. Nah, ini salah satu bagaimana dalam Islam itu ternyata aturan talak itu dipersempit sekali. Diperkecil sekali peluang untuk melakukan talak. Yang kalau kita mau talaknya sesuai dengan aturan Islam atau yang disebut dengan talak sunnah. Nah, kemudian ternyata dalam proses ini ada apakah seluruhnya talak itu adalah dalam kendali suami, dalam otoritas suami? Ternyata tidak juga. Nah, ada peluang-peluang di mana seorang istri bisa melakukan gugatan. Dia bisa untuk mendorong, untuk menyelesaikan pernikahan. Ini yang sering kita yang sebut bagaimana seorang istri menggugat kepada hakim. Ya, contohnya ketika seorang suami itu mempersulit untuk menafkahi istrinya, disebut dengan al-i'sar. Kewajiban nafkah, suami adalah suami yang mampu sebetulnya. Lain soal nanti kalau suaminya suami yang tidak mampu. Lain soal, nanti ada pembicaraannya lagi. Suaminya mampu, secara keuangan finansial dia kuat. Tapi bagaimana dia mempersulit untuk menafkahi istrinya. Sehingga istrinya kelihatan susah, kurang makan misalnya, kurang gizi. Ya, maka si istri kemudian menyampaikan permasalahan ini kepada hakim. Nah, inilah yang disebut dengan kontribusi istri mendorong untuk terjadinya perceraian. Nah, kemudian ketika istri menggugat kepada hakim, oleh hakim didengar argumentasinya, mana misalnya kalau ada saksi didengar saksinya, maka di sini istri bisa melakukan proses mengakhiri pernikahan lewat menggugat kepada hakim. Nah, ini yang dinamakan dengan fasakh. Ini sebetulnya kalau dalam bahasa fikih ini bukan talak. Ini namanya adalah fasakh. Kalau argumentasinya kuat, si istri, bagaimana si suaminya adalah melakukan penganiayaan, melakukan ketidakadilan, melakukan kezaliman, baik itu tidak menafkahi atau misalnya jenis yang lain, atau misalnya begini, si suami memilih kelainan biologis, kelainan hubungan seksual, kelainan seks misalnya, atau si suami nauzubillah misalnya mengalami penyakit sehingga tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Kemudian istri mengadukan permasalahan ini kepada hakim. Ya. Setelah dilihat bukti, setelah dilihat argumentasi, nah hakim kemudian menjatuhkan selesainya mengakhiri pernikahan itu,
Maka pernikahan ini sebetulnya bukan talak, itu namanya adalah fasakh. Ya, beda antara talak dengan fasakh. Kalau talak itu adalah menyelesaikan ikatan perkawinan. Tapi kalau fasakh adalah memutus perkawinan dari asalnya. Dan kalau fasakh itu adalah otoritasnya otoritas hakim. Ya, tapi kalau talak itu ada otoritasnya otoritas suami. Bisa juga ada otoritas hakim. Tapi kalau fasakh itu otoritasnya adalah otoritas hakim. Ya, tadi permasalahannya misalnya si suami tidak mau menafkahi istri, atau misalnya salah satu suami istri ini atau suami ini adalah yang memiliki kelainan hubungan seks, atau misalnya kelainan dalam masalah seksual, sehingga tidak mampu menafkahi nafkah batin kepada istrinya, kemudian istrinya tidak ridho, suami disuruh berobat tidak mau berobat, si suami disuruh terapi tidak mau terapi, sehingga tidak pernah sembuh-sembuh penyakitnya, kemudian istri melakukan gugatan kepada hakim, hakim melihat semua bukti-bukti, semua argumentasi, ternyata gugatan si istri benar, maka hakim mengakhiri pernikahan ini. Ini sebetulnya dinamakan dengan fasakh. Nah, kalau seandainya jatuh fasakh, kemudian suatu saat si suami misalnya telah sembuh, si suami mau balikan lagi ke istrinya, maka dia harus menikah lagi dengan mahar lagi, dengan saksi, wali, dan segala macamnya. Maka pernikahan yang kedua itu adalah pernikahan dimulainya lagi. Tidak menarik-narik, tidak ada kaitannya dengan pernikahan yang pertama. Nah, itu kalau fasakh. Beda kalau misalnya kalau talak. Kalau talak itu setelah suami dijatuhkan oleh misalnya suami talak 1, masa iddah selesai, tidak rujuk-rujuk lagi, dapat 1 tahun misalnya si suami balikan lagi ya kepada istrinya. Balikan lagi dia kepada istrinya. Maka kalau dia balikan lagi, maka sisa talak si suami tinggal 2. Karena yang 1 tadi sudah dipergunakan. Tapi kalau fasakh, ya, kalau dijatuhi fasakh oleh seorang hakim sehingga keduanya mengakhiri pernikahan, kalau misalnya si suami mau balikan lagi, maka tetap dia memulai pernikahan awal lagi, dan tetap dia memiliki peluang talaknya masih 3. Tidak gugur 1, karena fasakh tidak mengurangi jatah talak suami. Fasakh itu otoritasnya pada hakim dan tidak mengurangi jatah talak suami. Ya, ini yang namanya al-fasakh. Yang sebetulnya banyak dialami oleh misalnya rumah tangga yang kemudian digugat oleh istrinya gitu kan, karena si suami atau misalnya KDRT susah dalam masalah menafkahi, atau si suami misalnya mempunyai kelainan, maka itu sebetulnya jatuhnya bukan talak tapi fasakh yang dilakukan oleh seorang hakim di pengadilan. Ya. Ada juga itu yang namanya al-khulu. Ini jarang sekali ya. Khulu itu sebetulnya sejenis talak, cuman juga itu diminta atas ajuan seorang istri. Ya. Jadi dalam fikih ada yang namanya al-khulu. Itu juga sama, mengakhiri pernikahan. Contohnya begini. Ada seorang istri, dia sudah tidak suka dengan perilaku suami. Tapi suaminya tidak mau menceraikan istrinya. Akhirnya si perempuan ini ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah tidak suka dengan perilaku suamiku, tapi dia tidak mau menceraikanku. Kata Rasulullah, maukah engkau mengembalikan mahar mas kawin yang telah diberikan oleh dia kepadamu? Gitu kan? Kata si perempuan itu, siap ya Rasulullah. Saya akan kembalikan kalau dia menceraikan aku akan kembalikan mahar mas kawin itu. Nah, kata Rasulullah, dipanggil suaminya sama Rasulullah, talaklah dia karena perilakumu sudah tidak menyukai perilakumu, talaklah dia dan engkau akan mengambil kembali mahar mas kawin yang dulu pernah kamu berikan kepadanya. Nah, ini adalah khulu. Jadi khulu itu dalam bahasa fikih disebut dengan talak bil iwadin. Talak dengan menggunakan tebusan, ya. Jadi si istri
menebus agar suaminya mentalak dia. Nah, itu namanya khulu. Nah, memang mungkin di kita jarang ada peristiwa ini. Tapi sebetulnya kalau kita membaca aturan-aturan main dalam pernikahan, aturan-aturan main dalam fikih tentang masalah albab munakahat itu ada. Jadi seorang perempuan bisa, dialah yang menggagas, yang mendorong terjadinya pengakhiran pernikahan atau perceraian itu, dengan catatan dia akan menebus, akan mengembalikan apa yang diberikan suami kepadanya dalam mahar mas kawin itu, dengan catatan si suami mau menjatuhkan talak kepada dia. Ini yang namanya al-khulu. Ya. Sama, khulu adalah talaknya talak bain sugro. Jadi kalau seseorang menjatuhkan khulu, maka dia bukan talak raj'i, tapi tolaknya adalah tolak bain. Artinya kalau tolak bain itu selesai khulu, kemudian dapat selesai dia mau rujuk kembali, ya, dia mau rujuk kembali, maka tidak boleh sebelum selesainya masa iddah, ya. Sebelum selesainya masa iddah, setelah selesainya masa iddah, maka dia kalau si suami mau rujuk kembali, dia akan mulai dengan pernikahan yang baru. Jadi kalau telah selesai khulu, salah satunya meninggal, maka di sini tidak ada saling mewarisi. Kalau talaknya talak khulu, karena talak khulu itu adalah talak bainunah sugro, bukan talak raj'i. Adanya perwarisan itu, misalnya setelah salah seorang suami mentalak istrinya, tetap mendapatkan warisan. Kalau setelah itu mereka ada yang wafat, maka itu hanya berlaku pada talak raj'i, tapi tidak berlaku pada talak bain. Ya, khulu adalah masuk kategori talak bain. Kemudian juga tadi fasakh, ya. Fasakh itu jelas tolaknya tolak bainunah kubro. Jadi kalau fasakh itu sudah mengakhiri pernikahan dari pangkalnya, dari akarnya langsung. Sehingga bahkan tidak ada di situ masa rujuk. Kalau dia mau kembali lagi tetap dengan pernikahan yang baru, memulai dengan tetap mendapatkan jatah awal talaknya 3 bagi seorang suami. Sudah masuk atau kita terus sedikit lagi? Gimana Pak Jono? Masih ada 3 menit lagi. Ya, baik. Kemudian ada di sini sedikit saya kaitkan dengan masalah perwarisan. Ada orang menyebutnya perjanjian pranikah. Bagaimana hubungannya, bagaimana kaitannya kalau misalnya seseorang melakukan perjanjian pisah harta pada saat mau menikah. Sebetulnya kan perjanjian pisah harta itu kalau dalam masalah fikih itu memang ketika seseorang menikah, prinsipnya ya hartanya seseorang suami istri itu bisa bawa harta masing-masing. Ya, jadi sah-sah saja. Al-muslimuna ala syurutihim illa syartun ahalla haraman au harram halalan. Muslim itu tergantung syaratnya, tergantung kesepakatannya, satu akadnya. Jadi kalau misalnya kalau saya menikah dengan dia, kata istrinya, saya mau melakukan perjanjian pisah harta. Artinya kalau dimaknai pisah harta di sini, kalau misalnya saya bercerai dengan dia, maka harta saya tidak menjadi harta yang bisa dibagikan kepada para pihak. Nah, itu adalah perjanjian pisah harta. Dibolehkan dalam Islam? Boleh. Ya. Yang tidak boleh itu begini. Perjanjian mengkaitkan dengan masalah perwarisan. Contohnya begini. Sebelum dia menikah, dia ingin melakukan perjanjian bahwasanya kalau saya menikah dengan dia, seandainya saya meninggal duluan, misalnya kata istrinya, maka si suami tidak berhak mendapatkan harta warisan dari saya. Itu kan, dari harta saya. Nah, ini yang tidak boleh. Itu tidak boleh di situ. Kenapa? Karena kaidahnya adalah isqatul haq qabla wujudi sabab la yasihu. Menggugurkan hak sebelum adanya sebab la yasihu, itu hukumnya tidak sah. Jadi
kalau ditanya bagaimana hukumnya pisah harta, maka kita harus perjelas dulu pisah harta yang maksudnya apa. Kalau pisah harta maksudnya, kalau misalnya dalam menempuh rumah tangga, mereka misalnya saling bercerai, terjadi talak, maka harta yang saya bawa sebelum saya menikah itu tidak akan menjadi harta bersama yang dibagi. Maka perjanjian itu sah, boleh. Karena prinsipnya harta itu adalah bisa masing-masing. Tapi kalau perjanjian pisah harta yang dimaksudnya, kalau saya sebelum saya menikah dia, saya punya harta. Setelah saya menikah dengan dia, kalau misalnya salah satu dari saya meninggal, maka suami saya tidak akan mendapatkan harta dari saya. Gitu kan? Sebagai harta warisan saya. Atau misalnya kata istri, maka istri, kalau kata suami, kalau saya meninggal, maka istri saya tidak akan mendapatkan warisan dari harta saya yang saya dapat sebelum saya menikah dengan dia. Maka ini perjanjiannya tidak sah. Ini gugur, tidak boleh di situ, ya, karena itu bertentangan. Jadi kalau dia tidak mau untuk menerima untuk tidak mau menerima harta warisan dari suaminya atau dari istrinya, di mana harta itu sudah ada sebelum dia menikah, jangan diucapkan sebelum sabab itu terjadi. Kenapa sebab itu terjadi? Karena matinya aja belum datang, kok misalnya haknya sudah digugurkan. Jadi kalau misalnya tetap bisa dia, kalau seorang suami ketika dia meninggal, maka si istri akan mendapatkan warisan dari suaminya. Kalau dia tidak mau misalnya menerima itu, ya silahkan saja balikan lagi. Kembalikan lagi, itu akan nanti akan diberikan, akan dihak kepada para ahli waris yang lain. Nah, ini seputar masalah perjanjian pisah harta atau dalam pranikah, hukumnya seperti itu. Demikian untuk sementara saya sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak, luar biasa nih Pak. Jadi di temanya sih kelihatannya tadi nggak ada, tapi jadi banyak banget pertanyaan nih, banyak banget yang chat nih. Siap-siap menjawab nih Pak Furqan. Yang sebelumnya Pak Said, silahkan baca pengumuman Pak Said. Baik, Pak Jono. Ustaz izin bacakan pengumuman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pengumuman pertama yaitu pada hari Jumat pagi tanggal 25 Juni dimulai pukul 5 sampai pukul 7, yaitu kita akan kembali dengan gerakan membaca Al-Quran secara tartil bersama Ustadz Dr. Andes Suci Armisi dan akan dikawal oleh Pak Haji Edi. Terus pada malam harinya kita akan kembali lagi dengan kajian keluarga sakinah bersama dengan Dr. Haji Al-Fatmi Amir Syah MAG, dan biasanya akan hadir bintang tamu yang menarik. Silakan Bapak Ibu hadir untuk mendapatkan ilmu dan informasi tentang parenting. Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni kita akan bersama Ustadz Dr. Lutfi Fatullah MA, yaitu dengan tema memperhatikan kekuasaan Allah dan berusaha mengendalikan diri. Yaitu mulainya sama dengan pada pagi hari ini, yaitu pada pukul 6 sampai pukul 7. Dan informasi tambahan yaitu kegiatan divisi pendidikan. Divisi pendidikan alhamdulillah telah mengadakan kajian bedah Iqra yang sudah dimulai pada Ahad pekan lalu, yaitu batch ke-6, yaitu kerjasama dengan Yayasan Puspita dari Rumah Sakit Pondok Indah. Alhamdulillah nanti akan berlangsung selama 4 kali pertemuan, yaitu setiap hari Ahad. Nah, sedangkan khusus untuk kajian bedah Iqra untuk umum, yaitu batch 7, insya Allah akan dibuka kembali dan akan diselenggarakan pada bulan Agustus. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki atau mendalami atau mengetahui cara belajar Quran dengan mudah dan baik, silakan mendaftar, yaitu dengan ketik Iqra, kirim ke 0811 17 30 114. Dan pengumuman dari divisi sosial, bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Trimaditya di nomor 0811 828 246, atau bisa langsung transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia dengan kode
451 nomor rekening 7220201001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kami, baik donasi dakwah maupun sembako atau sosial. Insya Allah atas partisipasi Bapak Ibu mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT. Demikian Pak Jono. Baik, terima kasih Mas Said. Kita awali, kita masuk ke acara sesi tanya jawab. Kita baca dengan chat dulu ya, nanti selanjutnya Mas Said nih. Tulisannya kecil-kecil banget nih. Pertama dari Bu Fei, pertanyaan nih. Jika suami merubah syahadat nih, bolehkah istri menggugat cerai ataukah istri tetap bertahan dalam pernikahan sebagai pencitraan keluarga harmonis di depan manusia gitu. Nah, silakan Pak Purwon. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau suami merubah syahadat, nah itu sudah prinsip ini. Ini sudah masuk masalah yang prinsip yang asas. Karena seseorang itu tidak bisa diwajibkan bermuamalah dengan hukum-hukum Islam tanpa dibuka dengan syahadat. Kalau sudah syahadatnya diubah, maka seluruh fondasinya berubah. Ya. Maka itu bisa dikategorikan dengan ar-riddah atau murtad. Bagaimana hukumnya murtad? Maka kalau hukumnya murtad, itu bahkan hakim itu wajib melakukan fasakh, menceraikan, mengangkat asal dari pernikahan itu. Sehingga kalau sudah fasakh, maka si suami mesti dilepaskan dari istrinya, dan istrinya mesti dilepaskan dari suaminya. Walaupun dia tidak terang-terangan melakukan keluar dari Islam, tapi secara yang terlihat kalau dia sudah merubah syahadat, maka sebetulnya dia sudah merubah asas-asas dalam Islam. Di mana seseorang dinamakan muslim kalau sudah bersyahadat. Bapak Ibu, dulu di Mesir ada seorang profesor doktor namanya Nasr Hamid Abu Zaid. Dia mengarang kitab yang namanya Mafhumun Nas. Dalam kitab itu sebetulnya dia menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu dia orang yang pandai. Sebetulnya dia bukan nabi katanya. Dia itu orang yang pandai, orang yang cerdik. Sehingga Al-Quran itu adalah karangan briliannya Muhammad, kata siapa Nasr Hamid Abu Zaid. Maka dengan mengatakan seperti itu, maka Nasr Hamid Abu Zaid sudah dianggap murtad. Maka saat itu otoritas Al-Azhar, otoritas Dewan Fatwa Al-Azhar langsung melakukan fasakh, memisahkan suaminya dari istrinya, memisahkan istrinya dari suaminya karena suaminya dianggap murtad. Jadi jatuhnya fasakh, Pak, bukan talak lagi. Kalau udah fasakh itu mencerabut dari akarnya, dari akar asal pernikahan. Tapi kalau talak itu hanya memisahkan, mungkin lagi kembali, gitu kan. Tapi kalau fasakh sudah tercerabut dari akar pernikahannya langsung, dan yang memiliki otoritas fasakh adalah hakim, ya. Kemudian kalau ada alasan dia tidak mau menggugat itu ke hakim, tidak menyampaikan bahwa dia harus difasakh oleh hakim karena menjaga norma keluarga. Mohon maaf, apapun dalihnya, kalau sudah itu menabrak aturan Allah, maka tidak menjadi soal. Ya, tidak bisa dengan dalih apapun kalau sudah menabrak aturan Allah itu tidak dibenarkan. Karena kata Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat, tidak boleh kita merasa tidak enak, tidak boleh kita berargumentasi untuk menenteramkan keluarga makhluk semuanya. Tidak boleh Anda taat kepada makhluk fi ma'siyatil khaliq. Ketika keenggak enakan Anda terhadap keluarga, menjaga keluarga, itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bermaksiatnya dia sudah murtad, ya. Kalau seperti itu, maka hukumnya tidak diperkenankan
bersatunya muslim dengan murtad, muslim dengan musyrik tidak diperkenankan, muslim dengan kafir tidak diperkenankan bersatu dalam sebuah ikatan rumah tangga. Demikian, Pak. Baik. Subhanallah. Tapi nggak melanggar HAM itu ya pemerintah itu, Pak Burkon. Gimana, Kalau Pak? di Indonesia kan apa tidak melanggar HAM itu kalau memisahkan ini rumah tangga ini antar internal keluarga gitu? Ya memang itu otoritasnya ada pada hakim, Pak. Oh gitu. Iya, hakim mempunyai kekuatan penuh di situ, ya kan? Karena kan dalam kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi kita juga, Pak, kalau misalnya kan tidak ada seorang penghulu itu akan menikahkan ketika mereka beda agama. Orang yang menikah beda agama itu pasti bukan di Indonesia, mereka keluar dulu gitu kan ke Singapura atau kemana, nikah beda agama kemudian masuk lagi ke kita. Kalau di kita nggak boleh. Ya, tidak boleh seorang penghulu naib itu yang mewakili negara melalui Departemen Kementerian Agama tidak boleh menikahkan yang beda agama. Baik. Mas Said bisa bacakan chat berikutnya yang panjang tuh dari Ibu siapa tuh? Dari Silakan Mas Said. Mati ya. Iya, silakan Mas Said. Baik. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan bertanya, jika ada seorang suami yang awalnya pergi merantau untuk mencari nafkah, tetapi sudah 1 tahun tidak ada kabarnya, dihubungi lewat telepon, tidak diangkat, tapi melalui pesan WA masih dibaca, tapi tidak dibalas sama sekali. Bagaimanakah hukumnya untuk seorang suami yang seperti ini? Sang istri sampai sekarang masih ridho dengan suami dan masih mengharap suami kembali. Sang istri tidak tahu di mana keberadaan suaminya sampai sekarang dan apa yang harus dilakukan oleh istri tersebut. Ini Bang Toyib ini kayaknya. Baik. Silakan Pak. Ya. Prinsipnya memang kalau seperti itu, kalau istrinya ridho, ya maka tidak berakhir pernikahannya dengan catatan istrinya ridho. Kan kadang-kadang kalau kita lagi melakukan resepsi pernikahan juga ada sighat ta'liq. Kalau seandainya saya tidak menafkahi nafkah lahir dan batin kepada istri saya selama 3 bulan berturut-turut dan istri catatannya dan istri saya tidak ridho sehingga mengadukan ini ke mata hakim, maka jatuhlah talak saya. Itu kan talak ta'liq, gitu kan? Artinya selama istri ridho itu maka pernikahannya tidak dianggap selesai, tetap masih ada ikatan hubungan nikah. Hanya di sini suami itu berdosa melalaikan kewajiban nafkah, ya kan? Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarahlah mereka dengan baik. Nah ini kadang-kadang bagaimana baik, bagaimana menafkahi, menjawab WA saja nggak mau, gitu kan? Nah, kemudian bagaimana pihak istri? Istri di sini punya berbagai pilihan. Seandainya istri ingin menggugat kepada hakim, ya bisa dengan nanti hakim menjatuhkan fasakh karena istri tidak menafkahi suami, ya bisa saja. Tapi kalau seandainya juga istri mau ridho, ya silakan. Ya, artinya pernikahan itu dianggap masih memiliki ikatan. Karena istri ridho saja dengan perlakuan suami, walaupun suami berdosa, jelas suami berdosa. Karena menafkahi adalah kewajiban, berkomunikasi, dan suami itu adalah qawamah, dia adalah pemimpin, dia pelindung, tidak pantas seorang pemimpin dan pelindung yang membiarkan rakyatnya, gitu kan, yang membiarkan masyarakatnya tidak terperhatikan. Ya, jadi hukumnya maka istri punya pilihan apakah akan menggugat kepada hakim sehingga hakim menjatuhkan fasakh atau misalnya ridho saja dengan perbuatan suami, maka tetap tali pernikahan itu tetap ada. Ya, walaupun sudah sebagian hilang, bukan sebagian besarnya hilang, makna-makna pernikahan kan sudah tidak ada di situ, ya kan? Di mana akan mendapatkan sakinah, mawadah, warohmah, kemudian saling tukar pikiran, saling curhat, gitu kan? Gimana sudah tidak ada fungsinya di situ pernikahan ya. Tapi tadi dikembalikan, kalau istri ridho ya monggo, pernikahan itu tetap berdiri. Kalau istri tidak ridho, maka istri bisa menggugat kepada hakim. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Apa? Selanjutnya pertanyaan langsung nih
Silakan Pak Hadril di unmute tadinya Pak Mas Said. Pak Hadril silakan Pak Hadril. Silakan Pak. Ini kelihatannya ada masalah nih Pak Hadril kelihatannya nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berdasarkan berita-berita atau dari mana saja informasi bahwa angka perceraian di Indonesia ini kan cukup tinggi. Ya, jadi pikiran bagi saya adalah kok begitu mudahnya di Indonesia ini atau umat Islam ini menceraikan istrinya atau memberikan talak kepada istrinya. Karena saya berpikir begini, waktu mau nikah saja kita ada saksi, ada yang dari kantor agama kuah untuk menikahkan, dan kemudian ya disaksikan orang banyak. Ya. Tapi kalau waktu nikah itu saya melihat kok gampang sekali, hanya dengan selembar kertas kepada istri atau dengan mengucapkan saja kok bisa saja jatuh talak. Apakah suatu perceraian itu tidak melalui proses pengadilan? Saya melihat si istri itu karena sudah jelas diceraikan dengan ucapan tulisan, si istri itu pergi ke kantor agama minta surat pernyataan bahwa dia sudah cerai. Ini saya pikir-pikir kok gampang banget, mau kawin, mau nikah itu susah kan, dipersiapkan pesta besar-besaran, kemudian waktu bercerai kan banget. Ini terbalik. Mestinya ini harus enggak itu satu. Satu aja Pak Rano, dan biar satu aja biar nanti biar waktunya gantian ini, soalnya ada pertanyaan berikutnya nih. Ya Pak nih. Baik. Ya. Nikahnya gampang, cerainya susah, itu masih gitu kan? Ya Pak. Jadi memang saya pernah baca dalam setahun itu ada 300.000 kasus perceraian di Indonesia. Karena ini di Indonesia termasuk kasus perceraiannya tertinggi di Asia Pasifik, Pak. Ya tadi permasalahannya orang dengan begitu mudahnya menikah dan begitu mudahnya juga dia ketika melontarkan kata-kata talak. Yang pertama itu berawal dari edukasi, itu berawal dari memahami sebetulnya lingkar besar pernikahan itu seperti apa. Saya telah sampaikan tadi. Kalau orang itu paham tentang aturan permainan pernikahan, paham tentang aturan main dalam pernikahan, tuntunan dalam pernikahan, mana saat dia harus merawat, mana saat dia harus berkonflik. Sebetulnya Allah itu memperkecil peluang sekali untuk terjadinya talak. Jadi kalau melihat ke sana yang banyak terjadi sekarang talak bid'ah, ya, talak yang memang tidak mengikuti sesuai dengan aturan Nabi. Ketika dia nikahnya mau ikuti aturan Nabi, ketika talaknya dia mau semaunya, hanya mengikuti egonya saja, tidak suka talak, gitu kan? Padahal kan tadi saya sampaikan, untuk mencapai kata talak itu harus ada 4 tahapan. Nasihati dulu, kemudian pisah ranjang dulu, kemudian pukul dulu, pukulan mendidik, kemudian mengutus para pihak dulu. Nah, ini sampai 4 ini tahapannya. Ini kan tidak untuk mencapai dari satu ke yang lain juga kan perlu tahapan, perlu waktu. Setelah itu juga kalau sudah 4-4-nya tidak mau, lihat kondisinya, tidak boleh pada saat haid, gitu kan. Dia harus dalam keadaan suci, dia dalam keadaan suci tidak boleh sebelumnya digauli. Artinya kalau dia digauli harus menunggu masa haid lagi, gitu kan. Sebetulnya Allah itu mempersempit peluang terjadinya talak. Kalau kita mau patuh, intinya kalau kita mau patuh tentang aturan Allah, tentang tuntunan Islam, sedikit peluang untuk melakukan talak. Ini kembali kepada tidak adanya edukasi, tidak paham kita. Hanya pahamnya ya kalau misalnya mau nikah itu kamu harus ada harus ada saksi, harus ada wali, ada ijab qabul, udah itu aja kok, gitu kan. Bahkan tidak ada naib pun nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian yang dipertanyakan tadi, di sini yang pertama jawabannya adalah secara qadha uddiyanah, ketentuan agama. Ketentuan agama apakah talak itu harus ada saksi? Tidak, ya, sah-sah saja.
Sama kayak ketentuan agamanya kan begini Pak, dalam ketentuan agama, apakah ketika seseorang akan mempersunting menikah dengan istri kedua, ketiga, keempat, itu harus ada izin dari istri yang pertama, qada'u dianahnya tidak ada syarat menjadi rukun gitu ya. Artinya ketika seseorang menikah dengan istri kedua tanpa ada izin dari istri yang pertama, sah pernikahannya? Ya sah. Tidak ada surat nikah, sah pernikahannya? Sah. Ini ketentuan agama. Ya, tapi karena kita adalah berada dalam sebuah negara, kita bersosial, kita bernegara, ada ketentuan yang juga disyaratkan, diwajibkan dalam ketentuan kita bernegara. Ketika engkau misalnya akan dianggap pernikahanmu sah setelah engkau memiliki buku nikah. Kalau buku nikah itu harus ada, misalnya ketika Anda nikahnya ada saksi, ada wali, dan segala macamnya. Ketika engkau misalnya menginginkan istri kedua, maka engkau mesti ada izin dari istri pertama. Jika engkau ingin mendapatkan pernikahanmu legal secara undang-undang, secara aturan main di negara kita. Ya, tapi misalnya ada ya banyak lah, misalnya para laki-laki punya istri kedua, ketiga, tidak memiliki buku nikah. Gitu kan. Di mata Allah ya sah-sah saja. Ketika dia mempertanggungjawabkan pada istri kedua, ketiga tentang syarat-syarat nikahannya, kata Allah ya tercukupi saja, ya nggak ada masalah, itu kan. Tapi dalam perundang-undangan kita, istri Anda kedua, ketiga itu kalau misalnya melakukan gugatan perwarisan, istri yang kedua, ketiga tidak memiliki buku nikah, maka dianggap dia bukan istrinya secara legal, ya, dianggap tidak legal pernikahannya. Dan misalnya kalau kita akan menentukan minta fatwa waris kepada pengadilan agama hanya akan memberikan fatwa waris kepada yang dianggap sah aturan main dalam pernikahannya menurut pengadilan agama. Ya kan begitu, ya. Jadi mau dari sisi apa ini kita memandangnya? Jadi kalau dari sisi misalnya ketentuan agama, ya sah-sah saja seorang laki-laki gitu kan menceraikan istrinya. Walaupun tadi dia mentalak istrinya tanpa ada alasan kuat. Ya, atau misalnya dia menceraikan istrinya dalam keadaan marah. Tapi ketika marahnya tidak sampai ketika dia berkata-kata masih dia tahu tuh apa yang diucapkan kata-katanya. Ketika marah dalam posisi itu tetap sah talaknya. Kecuali ketika dia mentalak istrinya dalam keadaan marah, sehingga marahnya begitu memuncak, dia tidak tahu yang dikatakannya itu tadi apa. Nah, kalau sampai dia sudah tidak bisa memahami perkataannya, saking marahnya, maka talaknya tidak terjadi. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Baik. Jadi tadi ada yang saya garis bawahi. Jadi kalau malamnya habis berhubungan, besoknya nggak boleh nalak gitu ya Pak? Nggak boleh. Tidak boleh. Itu jatuhnya kalau dia talak. Iya. Kalau dia talak, talaknya tetap jatuh. Tapi jatuhnya talaknya bid'ah, talak dosa. Talaknya jatuh, suaminya tetap dosa. Baik. Makasih Pak. Ya. Berikutnya dari Ibu Erni. Silakan Bu Erni. Di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz Ika Ahmad Furqon. Menarik sekali, saya satu aja, dua deh ya boleh. Ada yang pertama, saya mengkonfirmasi tentang perjanjian pranikah yang Pak Ustadz katakan tadi, tidak boleh mencampur adukan tentang harta yang nanti nggak boleh hak warisan. Memang itu saya setuju. Cuma di sini saya menggarisbawahi perjanjian pranikah itu memang ada di Perjanjian Perkawinan Undang-Undang Nomor 174 dan akan berlaku bila telah terdaftar untuk yang Muslim di KUA. Bila mana tidak terdaftar, maka tidak berlaku untuk hukum publik. Jadi sebaiknya kalau ada pranikah langsung didaftar. Nah, yang menarik Pak Ustadz, kalau mereka ada perjanjian pranikah, itu menghindari perceraian. Karena maksud dari janji suci seorang suami atau istri salah satunya membangun keluarga yang sederhana dan juga membangun ekonomi yang sejahtera, walaupun tidak kaya yang sejahtera. Nah, itu untuk kisi-kisi ke harta yang diperoleh oleh suami dan istri supaya tidak tercampur baur kalau ada usaha, baik usaha suami dan istri, maka diadakan perjanjian pranikah. Bagaimana yang sudah nikah, terus udah gitu dia tidak ada perjanjian kawin,
Nah, maka Mahkamah Konstitusi 2015 mengeluarkan putusan perjanjian pos nikah. Setelah merit nih Bapak-bapak, kalau ada yang kaya raya atau ingin usaha supaya tidak kolaps semuanya, bikin pos nikah. Itu sesuai anjuran Mahkamah Konstitusi supaya hartanya bisa berpisah. Nanti kalau suatu hari bisa berbisnis di harta tersebut tidak terganggu, terutama untuk yang harta yang tidak bergerak. Jadi kita amanlah berbisnis, Pak Ustadz. Tapi kelakuannya tetap sama, harus terdaftar dan harus seagama. Kebetulan saya praktisi yang menjalankan perjanjian pranikah dan saya mencatat, membantu pencatat, dan saya batasi untuk yang seagama. Yang lain agama saya tidak menerima. Saya ingin yang seagama, kalau memang Muslim saya ke KUA, yang non yang saya ke catatan sipil. Nah, saya di sini menggarisbawahi kompilasi hukum Islam itu menerima perjanjian pranikah, Pak Ustadz. Jadi memang Islam sangat baik dan dinamis supaya kita tidak dari perceraian, karena ujung-ujungan kan pernikahan juga ingin mempunyai harta kan, selain punya anak, selain harta juga supaya kita sejahtera. Yang kedua boleh ya Pak Ustadz, saya nanya tentang fasah. Kalau yang fasah itu apakah artinya itu suatu penetapan hakim, bukan putusan. Jadi kita bisa penetapan dari negara karena mencari keadilan, karena mencari kepastian hukum, karena kita sebagai wanita, karena itu haknya wanita kan fasah, bukan hak. Ya, jadi haknya perempuan atau istri. Bukan haknya wanita. Wanita bisa mendorong, bisa mendorong untuk hakim mempertimbangkan depan dijatuhkannya fasah, gitu. Oh begitu. Kalau suami bisa juga mengadukan fasah, bukan suami punyanya talak doang. Talak. Ya, jadi fasah itu ada di kami, di perempuan. Bukan, ada di ibu, yang bisa menjatuhkannya hakim, tapi bisa yang bisa mendorongnya adalah istri ya, gitu. Ya. Yang minta istri maksudnya gitu, yang minta yang keperluannya gitu ya. Itu Pak Bapak, saya cuman kasih itu. Jadi pos nikah ada untuk Bapak. Betul. Untuk yang yang akan menyikapi karena berbisnis, kalau berkeperluan untuk bank apa segala macam tidak persetujuan pasangan, dan bisa berkreasi untuk bisnis dan juga tidak mengganggu untuk warisan. Memang tidak boleh masukkan warisan di dalam perjanjian nikah. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Kapan-kapan saya mau konsultasi supaya perjanjian saya sesuai dengan Islam. Moga, insya Allah. Luar biasa Bu Notaris, ini memang luar biasa. Silakan. Bapak lagi ngambil nih. Kalau bab-bab itu memang saya harus bertanya kepada beliau, atau bab-bab masalah tadi tentang kompilasi hukum Islam. Karena segini, saya melihatnya gini aja ya, dalam memang kan kompilasi hukum Islam ini dalam beberapa kalangan, di kalangan-kalangan para intelektual kita ini masih menjadi kontroversi. Betul. Ya, karena ada sebagian mengatakan karena kompilasi hukum Islam itu di sini tercampur adat dan segala macamnya. Kalau kita menelusuri bahwa kalau dalam pendapat ulama Hanafiyah, tradisi itu bisa menjadi setara dengan dalil nas bahkan. Jadi tradisi di suatu tempat selama dia tidak bertentangan dengan nas-nas yang prinsip, maka bisa dijadikan sebagai dasar untuk membentuk sebuah status hukum, untuk membuat hukum. Nah, artinya kompilasi hukum di kita, saya tidak memandang apakah kompilasi hukum itu buruk, tidak. Itu kan, apakah kompilasi hukum itu baik? Baik saya baik-baik saja. Karena biasanya kalau sudah berkaitan dengan masalah perwarisan, ada perbedaan antara kesimpulan yang dihasilkan oleh kompilasi hukum Islam dengan faraid, dengan fikih faraid yang murni. Ya, cuman kadang-kadang jamaah bertanya, Pak Ustadz, kalau saya mengambil kompilasi hukum Islam dalam masalah pengaturan pembagian, karena ada sedikit perbedaan dengan faraid, bolehkah? Saya bilang, silahkan ibu mau mengambil cara pembagian lewat faraid atau fikih yang murni, atau kembali kepada kompilasi hukum Islam. Bagi saya, mana yang lebih maslahat buat keluarga, mana yang lebih adil, mana yang lebih sedikit untuk terjadinya kezaliman, ambil itu.
bagi saya kompilasi hukum Islam hal yang baik sebetulnya ya. Karena bisa jadi ada beberapa kisi-kisi yang boleh jadi tidak terakomodir dalam fikih Islam, itu bisa disempurnakan dalam kompilasi hukum Islam. Demikian saja. Setuju Pak, saya juga yang kompilasi hukum Islam itu sangat membantu. Betul. Sangat membantu untuk tidak terjadi pertikaian. Dan dia juga mengakui tentang perjanjian itu yang bagus ya. Saya rasa itu harus diapresiasi. Kalau betul. banyak yang tidak setuju, tapi saya setuju karena itu sudah pemerintah ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, amin. Baik. Selanjutnya tolong bacakan dari chat, mungkin Pak Syahid bertanya dari chat berikut. Satu pertanyaan dari chat dari Ibu Rani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tujuan pernikahan adalah kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah yang bisa dijadikan alasan kuat seorang istri untuk menggugat cerai suaminya? Dan bagaimana caranya mengajukan gugatan cerai? Terima kasih. Iya. Kalau bagaimana cara melakukan gugatan cerai, ya mungkin tanya sama ibu yang tadi, ibu siapa tuh? Erni. Ibu Erni. Jadi bisakah kapan seorang istri bisa menyampaikan, mendorong untuk mengakhiri pernikahan terhadap suaminya? Prinsipnya selama ada hak-hak istri yang diabaikan, selama ada kewajiban-kewajiban suami yang tidak ditunaikan, prinsipnya ibu memiliki hak itu untuk mengakhiri pernikahan itu. Karena dalam Islam tidak boleh, Islam tidak menghendaki gitu kan, bahwa kita ketika menikah itu yang didapat bukan sakinah, mawadah dan rahmah. Tidak ada. Tujuan pernikahan itu adalah wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Allah tidak pernah menzalimi umatnya sedikit pun. Kalau misalnya kata Allah nggak apa-apa, tidak enak, udah alami aja, nggak boleh bercerai gitu kan. Maka mungkin kita akan ada kesan, wah ini kok zalim gitu kan. Allah tidak pernah menzalimi umatnya sedikit pun. Kalau dalam sebuah pernikahan sudah tidak didapati yang namanya kebahagiaan, tidak didapati ketentraman, tidak didapati kenyamanan, sudah hilang sebetulnya, sudah hilang makna pernikahan di situ, sudah hilang, ya. Atau mungkin hanya pernikahan hanya status saja. Sebetulnya bukan itu. Islam itu bukan formal yang ditonjolkan, tapi Islam itu adalah substansi. Substansi menikah itu apa? Ya. Tadi ketika substansinya hilang, ketika misalnya hak dan kewajiban tidak ditunaikan, hak-hak ibu diabaikan, kewajiban-kewajiban suami tidak ditunaikan, lah apa maknanya pernikahan di situ? Maka ketika sudah tidak memiliki makna, kosong ruhnya, tidak ada substansinya, gimana? Ya selesaikan sah. Ya, mungkin di sana masih ada alternatif yang lain yang bisa kita untuk merajut pernikahan, misalnya dengan pasangan yang lain. Ya, Islam tidak pernah menzalimi umatnya sehingga musuhnya harus selalu dalam penderitaan. Tidak. Itu tidak ada dalam kamus Islam. Maka ketika ibu sudah mendapati hak-hak saya sudah tidak mulai diabaikan, kewajiban-kewajiban suami sudah tidak pernah ditunaikan dan ibu merasa terzalimi, ibu merasa teraniaya, maka ibu diberikan pilihan melalui gugatan kepada hakim, ya. Nanti hakim akan memutuskan apakah itu biasanya memutuskan dengan al-fasakh. Demikian. Baik. Ini Burkon ini sudah jam 7 lewat nih. Ya, Satu pertanyaan lagi masih bisa nggak nih? Monggo silakan satu lagi ya. Silakan Mas Said, dibacain berikutnya. Dari Ibu Usi, ini pertanyaannya panjang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kalau seorang suami dalam memberikan nafkah hanya sekedar saja, artinya tidak mau berusaha gigih, sepertinya memberi nafkah bukan tanggung jawabnya. Istrinya masih bersabar, tidak bekerja, hanya diam saja di rumah. Sholat, alhamdulillah sudah 5 waktu, tapi di rumah tidak ke masjid kecuali tarawih.
dan sholat Jumat, tidak mau belajar baca Quran, tapi masih mau baca latihannya, diberi saran berulang kali sesuai tuntunan Nabi, tidak ada perubahan. Sudah sudah 25 tahun istrinya bertahan dan bersabar sebenarnya. Sudah tidak ikhlas dalam menjalaninya, tapi tidak mau ada keributan demi anak-anaknya. Sekarang anak-anaknya sudah dewasa, bagaimana proses talak karena kewajiban memberi nafkah dan menjadi imam yang baik, suami tidak memenuhi dan istrinya sudah ingin berpisah. Itu Ustaz. Ya. Ini curhat nih, kelihatannya curhat nih. Curhat ya. Iya. Silakan Pak Ustaz. Ini terakhir ya, ini udah. Ya. Silakan. Prinsipnya begini, Bu. Memang menjadi sebuah substansi dakwah, bahwasanya dakwah itu menyampaikan nasihat itu, menyampaikan pembinaan itu, arahan itu bukan dominasi kaum pria. Ya, sebagaimana Allah tidak pernah membeda-bedakan pahala dari seorang hamba, baik dia perempuan atau laki-laki. Ketika ada kata-kata watawasobil haqqi watawasobil sabar, memberikan saling berwasiatlah kepada kebenaran dan kesabaran, itu berlaku baik kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Ya, walaupun Islam mengatakan Ar-rijalu naqawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu adalah pelindung, pemimpin dari perempuan. Bukan berarti bahwa laki-laki itu anti kritik, ya. Ketika dia mengatakan al-qawwamah itu bukan berarti laki-laki itu anti kritik seolah-olah semuanya benar. Tidak. Sifat manusia kan seperti itu. Manusia tidak ada yang selamanya benar, tidak ada. Dan manusia juga tidak ada yang selalu selamanya salah, juga tidak ada. Ciri-ciri manusia itu dia kadang benar, dia kadang salah. Kalau yang salah terus adalah setan, kalau yang benar terus itu adalah para nabi, ya. Jadi bagaimana ibu sebagai seorang istri? Ya, istri berpeluang untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan wejangan pada suami. Kepada suami, misalnya suami yang sebetulnya masih memiliki kemampuan untuk lebih maksimal mencari nafkah, tapi dia misalnya hanya sekedar mencari nafkah saja, padahal dia masih memiliki kemampuan, maka dia dosa, seandainya yang diberikan suami itu memang kurang, ya, tidak mencukupi, khususnya tidak mencukupi sebagai hajat saja, hajat kebutuhan harian, maka sebetulnya suami dosa itu. Dosa dalam arti lalai tidak memaksimalkan ikhtiar. Lalai tidak memaksimalkan ikhtiar. Ya, sehingga walaupun kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa mata'aha. Allah tidak membebankan sesuai dengan kemampuan apa yang dia berikan kepada seorang istrinya. Illa wus'aha, sesuai dengan kemampuannya. Tapi kemampuan di sini bukan kemampuan yang sebetulnya ala kadarnya. Kemampuan itu kemampuan maksimal, memang dia sudah maksimal mencari nafkah, hasilnya seperti ini. Tapi misalnya sebetulnya dia belum maksimal. Dia baru titik poin misalnya baru 65 gitu kan frekuensinya, dia masih memberikan peluang, masih ada 35 peluang dia, tapi dia tidak kejar itu. Dan misalnya kondisi hajatnya ternyata dengan hasil nafkah dia tidak mencukupi, maka beban suami itu suami yang berdosa dalam sisi kurang maksimal dalam menafkahi keluarganya. Selanjutnya, kalau memang ibu sudah tidak mampu menasehati, biasanya kalau dalam hubungan kita kan ada istilah petaklukan. Ada orang yang kalau kita nasihati nggak mempan sama kita, tapi ada misalnya kalau dia dinasihati si itu tuh, dia misalnya mau dengar. Nah, ibu pintar-pintar, Bu. Ibu pintar-pintar kira-kira siapa dari keluarga dia yang kalau dia ngomong suami saya mau dengar. Nah, itu sebetulnya kan, itu makna fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kamu cekcok terus suami istri, kata Allah, fab'atsu, cari itu. Utus yang bisa mewakili dari keluarga laki-laki, yang bisa mewakili dari keluarga perempuan. Maksudnya di situ adalah yang mampu untuk meluluhkan, yang mampu untuk mengarahkan hati baik laki-laki, suami atau istri, sehingga mereka bisa untuk merajut kembali, sehingga tidak terjadi perceraian. Maknanya di sini,
Ketika misalnya ibu sudah tidak mampu, maka ibu bisa berpeluang mencari siapa orang yang ketika ngomong bisa didengerin oleh suami saya. Suami saya mau taat, itu kan. Udah 25 tahun, sholat nggak pernah ke masjid. Itu kan suami solehah itu. Kan sebetulnya kalau yang suami yang soleh kan suami yang ke masjid. Kalau suami yang di rumah mulu sholat itu adalah suami yang solehah. Jangan-jangan transgender ya. Jadi ya memaksimalkan dalam kita berikhtiar dan memaksimalkan dalam beramal soleh. Ibu punya peran ketika ibu misalnya peran ibu menasehati tidak mampu, maka ibu masih memiliki peran cari orang yang mampu menasehati suami ibu sehingga nasihatnya mampu untuk didengar dan diamalkan. Demikian. Baik, Bapak sekalian, ini waktunya sudah lewat nih, 10 menit nih. Mungkin kita akhiri sampai di sini nih. Mohon maaf nih Bapak Ibu yang bertanya di chat nih belum bisa kami bacakan. Sekira mungkin itu. Silakan Pak Furqan ditutup dengan doa. Ya, baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian singkat ini ya lumayan 1,5 jam lebih dapat bermanfaat, dapat kita amalkan. Mudah-mudahan menjadi salah satu investasi kita dalam beramal. Karena bagaimanapun juga kalau dalam Islam itu al-ilmu imamun wal amalu tabi'un. Ilmu itu adalah imam dan amal itulah mengikuti. Tidak mungkin ketika kita bersyariat tanpa kita tahu cara bersyariat itu seperti apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nas'alullah yahdina ila thariqil mustaqim wa yaj'alna alladziina yastami'una qawla fayattabi'una hasanah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا حولنا شاقيا ولا محروما يا ارحم الراحمين. اللهم ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ورزقا كثيرا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم وفقنا تحسين وبلغنا الى قصى المعالي. اللهم انا نسالك الفتوح والرسوخ والمن في الجسد وتوبة النصوح. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن والطاعون وقرنا ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Pada guru kita, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wa jazakumullah khairan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, sama-sama. Marilah kajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya, sama-sama Bu. Sama-sama Pak Ustaz. Izin share nomornya Ustaz ya. Ya, monggo. Nomornya nanti akan saya share di info kajian pejuang suku. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan nomor Ustadz dan konsultasi, silakan bergabung di link yang saya bagikan di chat. Silakan. Nanti nomor Ustadz akan saya share di grup.